الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم نصلي ونسلم على أهله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. وبعد, segala puji hanya milik Allah. Pujian dan sanjungan senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang pantas untuk dipuji, disanjung, diagungkan. Kepadanya lah kita meminta pertolongan, minta perlindungan, dan minta ampun dari semua dosa-dosa yang kita lakukan. Berlindung dari buruknya jiwa dan amal perbuatan kita. Kepadanya lah kita meminta hidayah petunjuk, karena dialah yang kuasa untuk memberikan hidayah. Kitalah yang seharusnya butuh kepada ampunan, kasih sayang, kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya seorang manusia itu lemah serba kekurangan. Maka dialah yang butuh kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah merasa sombong dan merasa besar, karena kita semua di hadapan Allah tidak ada nilainya jika tidak menjadi seorang yang beriman, jika tidak menjadi orang yang saleh, bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak beda jauh kita dengan bangkai kalau seandainya kita bukan orang yang beriman, bukan orang yang bertakwa, beramal saleh, tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, tak henti-hentinya kita meminta dan meminta, mengharapkan semuanya dari Allah. Apa sih yang kita punya? Yang kau miliki sekarang itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirimu sekalipun itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha wa kullu syai'in ila ajalin musamma. Dialah Allah yang memberikan kepadamu, Dia pula yang akan mengambil darimu, dan semuanya sudah ditentukan ajalnya. Semuanya sudah ditentukan ajalnya. Maka marilah kita kembali kepada Allah, merenungkan. Senantiasalah kita selalu khawatir akan nasib kita. Kita tidak tahu ajal datang kepada kita apakah dalam keadaan berbuat amal soleh ataukah bermaksiat kepada Allah.
Selalulah kita merasa khawatir akan kondisi yang ada pada kita. Jangan dulu bangga dengan amal soleh. Jangan dulu bangga dengan kebaikan-kebaikan. Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Az-Zuhd. Rasulullah bersabda, "Waliyakun ahadukum au innal insana yakunu baina makhafatain." Seorang manusia itu berada di antara dua kekhawatiran. Baina ajalin qad madha la ya'rifu ma fa'ala Allah fihi. Antara ajal, antara waktu yang sudah lalu, dia tidak tahu apa yang telah Allah perbuat terhadap waktu yang dia lewati itu. Jika amal soleh yang dia lakukan, dia pun tidak tahu kalau amal itu diterima oleh Allah. Jika dosa yang dia lakukan, dia pun tidak tahu kalau dosa itu sudah diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa baina ajalin qad baqiya la ya'rifu ma fa'ala Allah bihi aw ma ya'rifu kaifa yasna'u Allah fihi. Antara ajal yang tersisa, antara waktu yang tersisa, dia tidak tahu apa yang akan Allah perbuat terhadap waktu yang tersisa itu. Apakah nanti Allah tentukan dia dalam keadaan berbuat amal soleh? Apakah dia senantiasa istiqomah di atas kebaikan sehingga dia mati di atas kebaikan itu? Ataukah justru dia tergelincir, terjatuh pada perbuatan maksiat, lalu Allah tutup hidupnya dengan dosa maksiat itu? Wa na'udzubillahi min dzalik. Seorang hamba, seorang muslim senantiasalah muhasabah. Nabi mengatakan, al-mu'minu aqyasul mu'minu. Ketika ditanya tentang siapakah yang paling cerdas, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah yang senantiasa menghisap, introspeksi dirinya. Introspeksi dirinya, menghitung dirinya, memperbaiki dirinya. Apabila ada amal yang kurang, dia tambah. Apabila ada dosa yang dia lakukan, dia segera tobat, minta ampun pada Allah. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia siapkan bekal untuk besok hari, hari yang akan datang di yaumul qiyamah. Teman-teman sahabat sunnah, para pemirsa Insan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita manusia semuanya tidak terkecuali kaya atau miskin, rakyat jelata atau rakyat manusia yang berpangkat dan berjabatan, yang bernasab mulia maupun yang tidak, semuanya sama di hadapan Allah. Kita semua makhluk pendosa, kecuali para nabi yang sudah Allah ampuni dosanya. Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kalau kita selain nabi tidak akan pernah lepas daripada dosa. Tidak akan pernah lepas daripada dosa. Hadis qudsi yang kita bahas panjang kemarin dan sampai sekarang masih kita bahas. Kemarin kita bahas bahwa Allah ceritakan tentang sifat-sifat yang Allah miliki. Allah sebutkan di dalam hadis qudsi ini. Dari awal sudah kita bahas tentang bagaimana Allah mengharamkan kezaliman, maka janganlah saling berbuat zalim. Lanjut, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa dialah Allah yang kuasa untuk memberikan hidayah, maka minta hidayah kepada Allah. Juga Allah menyatakan selanjutnya, kalian semua butuh dengan makanan dan minuman, pakaian, semua kalian butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mintalah semua itu kepada Allah. Jangan pernah merasa sombong dan jangan pernah lupa Allah Subhanahu wa ta'ala untuk urusan dunia kalian. Mintalah kepada Allah.
Semua ini sudah kita lakukan. Lalu berpindah berikutnya Allah mengatakan, ya ibadi kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru lakum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian penuh berbuat dosa siang dan malam. Kalian tidak akan pernah bisa selamat dari dosa. Kalian berbuat dosa siang malam atau semalam dan siang. Dan akulah yang mengampuni dosa-dosa itu. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun itu kepadaku. Mintalah maaf. Ampunilah kami ya Allah. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni. Niscaya kata Allah, aku akan ampuni kalau kalian mau minta ampun. Teman-teman, sahabat sunnah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam Islam, seorang muslim beristighfar bukan hanya setelah berbuat dosa. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya setelah berbuat dosa. Tapi orang muslim yang baik, orang muslim yang spesial, orang muslim yang istimewa adalah yang beristighfar, minta ampun kepada Allah walaupun setelah berbuat amal soleh. Solat 5 waktu yang setiap hari kita lakukan. Subhanallah, siapa yang tidak tahu dengan keutamaan solat yang luar biasa? Ternyata setelah kita salam kanan dan kiri, apa kalimat yang pertama kita ucapkan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita baru selesai sholat. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, ampunilah dosaku. Padahal kita baru selesai sholat, baru selesai ibadah. Malah kalimat yang pertama kita ucapkan astagfirullah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang dibaca oleh orang muslim setelah dia beribadah, itulah istighfar yang dilakukan oleh hanya orang-orang yang istimewa, orang-orang khusus. Istighfar yang dibaca setelah beramal soleh, ini hanya orang-orang istimewa yang membacanya. Kalau para pendosa, para pelaku dosa maksiat di luar sana, ketika mereka ucapkan astagfirullah, wajar, karena itu dosa. Kalau dalam hadis Rasul mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak manusia, anak Adam, turunan Nabi Adam berdosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabu, dan sebaik-baik yang berdosa, yang bersalah adalah yang tobat kepada Allah, istighfar. Jika seandainya orang yang setelah berbuat dosa dia istighfar dikatakan yang paling baik, maka yang lebih baik lagi adalah setelah beramal soleh dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat istighfar yang kita baca setelah sholat bukan hanya sekedar ucapan di lisan tanpa diresapi di dalam hati.
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, la khaira fi qiraatin wa tilawatin la tadabbura fiha wa la tafakkur. Tidak ada kebaikan, tidak ada manfaat suatu bacaan, suatu zikir yang dibaca tanpa ditafakur dan diresapi maknanya. Ali radhiyallahu taala. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab Sunan. Gak ada manfaatnya bacaan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hatinya tidak dibawa, terburu-buru. Tidak menghadirkan hatinya, lalai. Ada yang berzikir mengucapkan kalimat tapi pikirannya di luar. Ada tamu, belum makan. Ada pertemuan, ada kerjaan, ada kesibukan. Kalimat yang dia baca seakan dia tidak mengucapkan. La khaira fi qiraatin wa tilawa la tadabbura wa la tafakkur fi. Gak ada manfaatnya. Maka bacalah kalimat istighfar dengan penuh penghayatan. Astagfirullah, astagfirullah. Diresapi supaya kalimat yang kita baca itu benar-benar menggugurkan dosa-dosa kita. Allah terima kalimat yang kita baca. Sahabat sunnah, para pemirsa Insan TV yang dimuliakan Allah, subhanallah, setelah sholat masih disuruh istighfar, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Habis ibadah yang luar biasa, padahal di dalam sholat pun ketika kita ruku, apa yang kita ucapkan? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Allah, segala pujian hanya milikmu ya Allah. Ampunilah dosaku. Ketika Anda ruku, baca kalimat itu dengan hati. Ada orang sholat ruku dan sujudnya seperti orang berlari atau seperti patukan ayam. Di mana khusyuk? Di mana tumaknina? Anda sholat komunikasi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan sholat itu hanya sekedar olahraga jasmani, ruhnya yang tidak terisi. Umat Islam yang mengaku beriman muslim tapi sholatnya belum. Mana mungkin sholatnya tanha anil fahsyai wal munkar. Susah, berat rasanya kalau sholat itu masih belum diresapi, dimaknai. Susah untuk menjadikan sholat itu pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka bacalah kalimat istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih dengan hati jamaah sekalian. Kita sudah beribadah disuruh berzikir kepada Allah dengan kalimat itu. Ya Allah, ampunilah dosaku. Mungkin bisa jadi tadi habis sholat atau mohon maaf dalam sholat belum sempurna dan belum maksimal. Kata para ulama, orang yang membaca istighfar setelah ibadah itu adalah orang-orang yang benar-benar maksimal setelah berbuat ibadah. Itu sudah maksimal. Haji laksanakan ibadah rukun yang kelima yang luar biasa. Cuman orang-orang yang mampu saja. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Jika kau mampu, punya harta, punya tenaga, semuanya mendukung, baru kau bisa berangkat. Setelah bersusah payah engkau keluarkan tenaga, pikiran, harta, dan engkau wukuf di Arafah hari ke-9, doanya di situ Rasulullah bilang, minta kepada Allah di padang Arafah itu sebanyak-banyaknya engkau minta.
Tapi sudah seperti itu pun kita sudah banyak berdoa, berzikir. Habis Arafah, dan Arafah itu adalah Al-Hajjul Akbar, haji yang besar setelah Arafah. Bahkan dikatakan tidak ada haji tanpa ada Arafah, tidak wukuf di Arafah. Subhanallah. Setelah itu hari ke-10, apa kata Allah? Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Pada hari ke-10 hari Idul Adha itu Allah bilang, silakan kalian ifadah. Ifadah itu artinya tumpah dari Arafah pergi semua kemana? Muzdalifah. Baru setelah itu besoknya kita tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah itu atau setelah amalan itu, Allah bilang wastaghfirullah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal habis beramal soleh, habis berbuat kebaikan yang luar biasa di dalam Islam, masih Allah suruh untuk istighfar. Itu artinya kita ini manusia butuh dengan ampunan Allah. Kita butuh ampunan Allah. Maka apalagi para pendosa yang sudah bergelimang dosa, kenapa mereka tidak minta ampun kepada Allah, tidak kembali? Yang sudah beramal soleh saja masih disuruh. Ini adalah amalan maksimal setelah beribadah, istighfar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pada puncaknya dakwah, sudah berhasil. Ketika sudah mau di akhir, turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa di akhir ayat itu Allah bilang? Ya, idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah. Tafsiran ayat ini bukan kemenangan biasa, tapi kemenangan dakwah Rasulullah sudah tersebar, umat sudah menerima. Tandanya Nabi sudah mau meninggal. Nabi sudah mau meninggal, tanda dakwah sudah mau selesai dan umur Muhammad sudah mau selesai. Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini tentang maut, kematian Nabi SAW. Hampir semua sahabat, bahkan dikatakan semua sahabat tidak tahu. Abdullah bin Abbas tahu tafsiran ayat ini, yang Nabi sudah doakan kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia faqih dalam agama dan jadikan dia ahli dalam menafsirkan Al-Quran, mentakwilkan Al-Quran. Takwilan dari ayat ini apa? Perhatikan ayat ini. Apabila telah datang pertolongan Allah, sudah sempurna dakwah ini. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau lihat manusia semua berbondong-bondong masuk Islam, dalam agamamu ini. Apa yang Allah bilang? Fasabbih, bertasbihlah kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbih, bertahmid dan minta ampunlah kepada Allah. Ditutup dengan apa? Istighfar. Itulah puncak dari semua amal soleh kita. Jangan lupa istighfar. Nabi sudah selesai dakwah, puncak beliau sudah berdakwah, yaitu ditutup dengan istighfar. Kita yang sudah beramal soleh disuruh istighfar dan istighfar, karena memang tidak ada yang sempurna. Nabi, kata Nabi dalam hadis, ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru. Manusia, tobatlah kalian kepada Allah dan istighfarlah, karena aku fa inni atubu ilaihi wa astaghfiru fil yaumi mi'ata marrah. Karena saya istighfar tiap hari 100 kali.
Ada yang mengatakan dalam riwayat lain 70 kali. Tiap hari istighfar. Nabi, apalagi kita. Kita butuh dengan istighfar. Ampun ya Allah, dosa-dosa kita terlalu banyak ya Allah. Apalagi kita. Mungkin tidak terhitung dosa kita banyak. Mata masih sering melihat yang haram. Telinga masih juga mendengar yang haram dengan sengaja, dengan niat. Mulut masih berucap yang haram, masih berucap tidak baik. Istighfar, minta ampun pada Allah. Bersyukur matamu masih melihat, bersyukur telingamu masih mendengar, bersyukur mulutmu masih berbicara. Maka gunakan semua nikmat Allah padamu dengan hal-hal yang baik. Matamu sudahkah engkau gunakan baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran, dengarkan Al-Quran, dengarkan ceramah. Mulutmu sudah kau gunakan baca, zikir. Nikmat Allah terlalu banyak untuk kita. Kenapa kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dunia kita sekarang, zaman kita sekarang ini dosa terlalu banyak. Yang mudah atau sangat mudah bagi seorang muslim untuk jatuh pada perbuatan itu. Zaman modern, zaman milenial, semua bisa dengan mudah berdosa. Takutlah kita kepada Allah. Teruslah minta ampun kepada Allah. Kapan terakhir kita mengucapkan astaghfirullah dengan resapan hati? Astaghfirullah, ya Rabb, ampunilah dosaku ya Allah. Sudahkah kau baca astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali di pagi hari, sore hari 100 kali? Dengan penuh peresapan dan meneteskan air mata. Kalaupun matamu tidak meneteskan air mata, minimal hatimu menangis kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Terlalu banyak dosa kita, tapi kita masih merasa biasa saja. Ini yang lebih parah lagi. Yang sudah berbuat dosa tidak merasa kalau dia berdosa. Dia biasa saja, tidak segera bertobat kepada Allah. Kalau seandainya orang yang sudah beribadah saja segera disuruh istighfar, maka apalagi orang yang baru berbuat dosa. Seharusnya lebih segera untuk berbuat dosa. Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegas kepada apa? Ampunan Allah, surga Allah yang luasnya meluas melebihi langit dan bumi, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain dikatakan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Sabiq, berlomba, bukan cuma segera bergegas, tapi berlomba menuju ampunan Allah dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terlalu banyak berdosa, tapi kita biasa-biasa saja. Allah bilang, kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian berbuat dosa siang dan malam, biasa saja. Paling sering kita ini bicara kotor, bicara sembarangan. Banyaklah istighfar, tidak merasa kalau itu dosa. Mata melihat yang haram, telinga mendengar yang haram, tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa saja. Segera istighfar. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Segerakan amal saleh. Setelah berbuat dosa, niscaya diampuni yang buruk itu, yang dosa itu.
Kalau seandainya dosa itu punya bau, maka semua orang tidak akan mungkin mendekat kita. Seorang ulama tabi'in Muhammad bin Wasi' mengatakan, "Lau kanat lidzunubi raihah ma qadira ahadun an yujalisani." Kalau seandainya dosa memiliki bau, tidak ada manusia yang mau dekat dengan saya. Ulama yang bicara. Kalau seandainya dosa itu berbau, gak ada orang yang mau dekat-dekat. Cuman memang tidak ada bau. Dosa tidak membuat kita busuk, walaupun sebenarnya membuat hati kita jadi busuk. Tidak terlihat sih dalamnya. Busuknya di dalam. Walaupun mata biasa saja, tangan biasa saja, belum apa-apa setelah berbuat dosa, tidak langsung tercium busuk. Cuman hati kita yang busuk dan ternodai, dan kita tidak merasa. Setiap dosa memang menodai hati kita, membuat karatan di dalam, gelap. Ya Rabb, banyak dosa yang kita lakukan, sehingga kemudian kita juga, ya Allah, semoga Allah memaafkan kita semuanya. Kewajiban, mudah-mudahan kita bisa menjaga dan mempertahankan. Yang sunnah, semoga kita bisa bersemangat untuk menuju ke situ. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis qudsi, maka minta ampunlah kalian kepada Allah, fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampunlah padaku, aku ampuni. Tidak ada yang kita harapkan kecuali ampunan dari Allah. Di dunia kita belum tahu, kita tidak tahu nasib kita, mungkin di neraka, dan semoga di surga. Amin ya rabbal alamin. Sedetik saja engkau berbuat dosa dan Allah tutup hidupmu dengan perbuatan dosa itu, engkau mati dalam keadaan berbuat dosa. Wal ibratu bil khawatim, atau innamal a'malu bil khawatim. Amal itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat ujungnya. Apa yang kau lakukan di penghujung hidupmu, Allah tutup dengan itu. Na'udzubillah. Maka kita butuh dengan ampunan Allah. Ya Rabb, banyak-banyak istighfar. Baca pagi dan petang, diresapi, dimasukkan ke dalam hati. Istighfar itu manfaatnya bukan cuma pahala akhirat, bukan maaf Allah saja yang disiapkan di akhirat, tapi manfaat dunia Allah kasih. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا. Ya Allah, Allah sebutkan itu manfaat dan kebaikan-kebaikan daripada istighfar. Katakan istighfar, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allah turunkan hujan, diberkahi bumi kita ini. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin. Allah akan hamburkan apa? Harta buat kalian. Wabanin, keturunan. Yang masih belum punya anak, banyak istighfar, bersimpu di hadapan Allah sebanyak-banyaknya. Istighfar melapangkan rizki kita. Ya Rabb, Sayyidul Istighfar jangan lupa dibaca. Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar. Doa ini dikatakan sama Rasulullah Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar. Apa itu? Kalimat yang luar biasa. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi. Wahai Rabb,
Engkau adalah Tuhanku. Khalaqtani, Engkau ciptakan aku. Engkau adalah penciptaku. Wa ana abdu, dan aku adalah hamba. Ini benar-benar pernyataan pengakuan bahwa kita adalah milik Allah. Kaki, tangan, mulut, kepala, rambut, semua yang kita miliki ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana abdu wa ana ala ahdika wa wa'dika. Saya siap terima atas perjanjian untuk taat padamu, tunduk padamu. Saya senantiasa menjaga perintahmu dan menjauhi laranganmu ya Rabb. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan apa yang aku lakukan ya Allah. Aku berlindung padamu ya Allah dari bahaya buruk, dari efek buruk yang saya lakukan ya Allah. Berlindung padamu ya Allah, lindungi saya. Jangan sampai satu dosa yang saya lakukan menimpa itu kepada saya. Berbalik musibah, petaka ya Allah. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku akui semua nikmatmu padaku ya Rabb. Wa abu'u bi dzambi. Dan aku akui semua dosa-dosaku ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang mengampuni dosaku kecuali Engkau ya Allah. Sayyidul istighfar. Baca kalimat ini dan diresapi dalam hati, masukkan dalam hati, dan menangislah engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau sendiri, nikmat rasanya ketika engkau nikmati doa ini, ya Rabb, aku adalah milikmu ya Allah. Aku serahkan semua urusanku kepadamu ya Allah. Itu sudah tenang hati. Semua sudah berjalan berdasarkan takdir dan ketentuanmu ya Allah. Bahagia hati rasanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berhenti untuk istighfar. Kalau orang-orang yang beristighfar karena habis berbuat dosa, itu istighfarnya orang-orang awam, orang-orang biasa yang biasa berbuat dosa. Dia tahu itu dosa maka dia istighfar, itu wajar. Yang istimewa adalah orang-orang yang beristighfar setelah maksimal berbuat amal soleh. Jadi istighfar bukan hanya orang yang berbuat dosa saja, tapi yang juga beramal soleh. Semoga amal soleh kita diterima, dan semoga kekurangan dalam amal soleh itu dimaafkan, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menggambarkan tentang butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni. Hamba-hamba dipanggil untuk kita semuanya. Kalian tidak bisa memberikan bahaya kepada saya. Jika kalian menghendaki bahaya untuk saya, kalian tidak akan bisa. Gak ada yang bisa mencelakai Allah atau membahayakan Allah. Demikian juga walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Mau ngasih manfaat ke saya gak ada. Gak ada manusia yang bisa untuk memberi manfaat kepada Allah. Dia Allah yang memberikan manfaat kepada manusia. Semua manfaat itu datang dari Allah, dan semua bahaya itu bisa didatangkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena perbuatan kita semuanya. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hamba,
Kalau seandainya manusia pertama sampai yang terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, semua seperti manusia yang paling baik di muka bumi ini, seperti Muhammad. Manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir, semua mereka seperti Muhammad taruhlah, atau seperti Nabi Ibrahim taruhlah. Tidak menambah sama sekali kemuliaanku, tidak menambah sama sekali kekayaanku, tidak menambah sama sekali kekuasaanku. Nggak ada yang bisa nambah. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Walaupun jin manusia dari yang pertama sampai yang terakhir semuanya jahat, seperti iblis, semua kayak iblis, gak ada yang bisa mengurangi kemuliaan dan kejayaan kekayaan Allah. Gak ada Allah rugi. Kalian rugi. Innama hiya amalukum wa fiha lakum yaumal qiyamah. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Semua itu kembali padamu. Apa yang kau lakukan balik padamu. Jika engkau dapati kebaikan dalam catatan amalmu, maka bersyukur, puji Allah. Tapi jika yang kau temukan selain dari itu, jangan salahkan diri, jangan salahkan siapa-siapa, tapi salahkanlah dirimu. Salahkan dirimu. Engkau yang salah, engkau yang tidak mau jadi baik. Jangan salahkan siapa-siapa. Hari itu semua kembali kepadamu. Masing-masing tanggung jawab atas perbuatan dirinya. Demi Allah, kita butuh pertolongan, maaf, maghfirah, ampunan Allah saat itu. Gak ada maaf lagi kalau Allah sudah murka. Naudzubillah kalau dikekalkan di neraka. Demi Allah, kita butuh dengan ampunan dan kasih sayang Allah. Maka bersyukurlah kalau ada catatan baik dalam catatan amal solehnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa yang kau lakukan dari kebaikan engkau dapat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia akan dapat juga kalau dia berbuat buruk. Maka semuanya kembali kepada kita, mau tidak masuk surga. Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat manusia, umatku ini masuk surga kecuali yang tidak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Qalu man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Yang mau taat padaku dialah yang mau masuk surga, dan yang durhaka padaku dialah memang yang mau masuk neraka. Jadi semua adalah kemauan kita. Silakan. Anda tidak mau, silakan. Anda mau taat, alhamdulillah. Itu kebaikan Anda. Itu manfaat kembali kepada Anda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tidak lupa untuk selalu beristighfar kepada Allah. Tobat segera sebelum maut datang kepada kita dan kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Apakah kita sedang dalam berencana sesuatu yang besar? Kita ingin berencana tapi Allah Subhanahu wa taala telah mendahului kita dari takdirnya. Ada semua orang punya rencana, besok saya begini, lusa saya begini, bulan depan saya begini. Kita bisa saksikan bagaimana musibah yang menimpa umat Islam dan saudara-saudara kita yang hari ini yang sudah punya banyak rencana, di atas pesawat, di rumahnya, di tengah jalan Allah turunkan musibah, tidak ada yang tahu. Maka persiapkanlah dirimu. Sesungguhnya fa innakum khuliqtum lil akhirah. Kalian diciptakan memang untuk akhirat. Wa khuliqatid dunya lakum. Dunia diciptakan untuk kalian. Gak usah khawatir, carilah akhirat. Tapi dunia akan ikut padamu, maka jangan khawatir. Jangan khawatir, tetap bertawakal dan ikhtiar, berusaha dan tawakal, doa, minta pertolongan. Kita semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Insya Allah orang yang yakin setelah berusaha, dia minta doa kepada Allah, dia tawakal kepada Allah, Allah berikan jalan padanya. Kita tidak boleh lupa Allah, semua kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik, bimbingan, hidayah, istiqomah. Semoga kita mati di atas kebaikan dan istiqomah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan juga saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dalam musibah-musibah yang telah menimpa mereka, dan Allah berikan pahala dan memberikan ganti yang lebih baik bagi mereka yang ditinggal oleh yang telah mendahului mereka. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.